Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Idul Adha 1446 Hijriah yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Husna, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kalau tadi pemirsa kita mendengarkan nasihat dari guru-guru kita bagaimana implementasi dan juga syariat yang luar biasa yang terkandung di dalam Idul Adha. Nah, kita kali ini akan flashback sedikit ke belakang bagaimana kita mendengarkan sirah dan juga kisah dari Nabi Yuna, Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Kita mengambil teladan dan juga banyak hikmah yang luar biasa atas peristiwa ini. Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri akan menyampaikannya. Fadal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pemirsa TV One dimanapun anda berada, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di siang hari ini bisa membersamai sekaligus memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia dalam majelis ilmu, Allah pertemukan kita kembali di dalam surga dengan majelis yang sama. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz Nur Fadila dan Ustadz Qatrun Nada yang tadi berbagi ilmu kepada kita. Halo? Masih hidup? Tadi sudah ketawa sama Ustadz Nur Fadila kan? Sekarang waktunya kita mendengarkan ilmu. Jadi waktu kita terbatas, jadi kita manfaatkan. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau lahir di Irak. Kemudian beliau alaihissalam menikah dengan Sarah, istri pertama beliau. Lalu beliau itu belum mendapatkan keturunan dan menikah lagi dengan Hajar. Dari Hajar Allah karuniakan anak bernama Ismail alaihissalam. Menurut Imam Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat mendapatkan Ismail usia beliau 86 tahun. 13 tahun sehabis Allah karuniakan Ismail, 13 tahun kemudian dikaruniakan Ishak, tapi dari istri pertama Sarah. Bayangkan seorang ayah usia 86 tahun sudah bertahun-tahun menunggu keturunan. Bayangkan saja bagaimana cintanya sang ayah. Sampai dalam cerita Ibnu Katsir menceritakan kemanapun Nabi Ibrahim selalu memikirkan anaknya. Bayangkan kalau kita dikaruniai anak sehabis 15 tahun menikah, 20 tahun menikah, 30 tahun menikah, betapa cinta sang ayah, sang ibu kepada buah hatinya yang baru dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Sampai-sampai ketika Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke wilayah atau area Baitullahil Haram dan meninggalkan mereka di sana, seorang perempuan baru melahirkan, cuma bawa bayinya makanan yang sangat sederhana, air yang mencukupi mereka beberapa saat, sehari 2 hari. Akhirnya Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkanmu wahai Ibrahim meninggalkan kami di sini? Kata Nabi Ibrahim, ada riwayat mengatakan cuma beliau diginin kepalanya. Dalam riwayat lain dikatakan beliau mengucapkan na'am, betul. Masih coba ingat cerita ini karena kita akan butuh nanti. Berarti sang wanita ini mengatakan apa? Sang istri mengatakan idzan lan yudayyi'unallah. Kalau Allah yang memerintahkanmu meninggalkan di sini, pasti Allah tidak akan mensia-siakan kami. Maka kalau kita bersama Allah, jangan khawatir kalau orang melawan kita. Tapi kalau kita jauh dari Allah, semua akan melawan kita.
Jelas? Para pemirsa dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar beserta bayinya, kemudian beliau pergi. Sampai diceritakan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala, Nabi Ibrahim tinggal di negeri Syam, bolak-balik ke Makkah. Sampai dalam riwayat beliau naik burak. Kata Imam Ibnu Katsir, cerita naik burak itu masih dibutuhkan dalil, wallahu a'lam shawab. Jadi beliau bolak-balik dari negeri Syam ke Makkah untuk apa? Anaknya, sang buah hati. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin Nabi Ibrahim menyembelih keinginannya, kecintaan kepada anaknya. Banyak orang diberi nikmat sampai sibuk dengan nikmat dan lupa sang pemberi nikmat. Begini, banyak hamba Allah diberi nikmat, sibuk dengan nikmat dan lupa kepada Allah sang pemberi nikmat. Banyak pejabat diberi jabatan, dia menunda sholat karena rapatnya, karena pertemuannya. Anda diberi harta, sibuk dengan harta dan lupa dengan sang pemberi harta. Anda diberi ilmu, sibuk dengan ilmu. Anda sibuk dengan usaha, sibuk dengan duniamu, nikmat yang Allah berikan, dan Anda lupa kepada sang pemberi nikmat Allah Jalla Jalaluhu. Pemirsa dimanapun Anda berada, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berkeinginan untuk menyembelih keinginannya, kecintaannya, dan itu ujian besar. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ujian yang besar yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi mimpi kepada Nabi Ibrahim. Mimpi itu adalah wahyu dari Allah untuk para nabi dan rasul. Apa yang dimimpikan itu wahyu. Coba bayangkan, Nabi Ibrahim dapat wahyu melalui mimpi, bukan melalui Jibril. Coba kalau Jibril datang ke Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, Allah memerintahkanmu menyembelih Ismail. Mungkin itu akan lebih ringan sedikit ke Nabi Ibrahim dibanding cuma hanya datang melalui mimpi, walaupun itu wahyu juga. Dan bukan dengan tangan orang lain, dengan tangan siapa? Ayahnya sendiri, Nabi Ibrahim. Bayangkan anak yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun malah disuruh sembelih, bukan dengan tangan orang lain, tapi dengan tangan sang ayah yang menunggu bertahun-tahun. Coba lihat, Allah berfirman surat As-Saffat, Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Coba lihat, ya bunayya, wahai anakku yang paling aku cintai. Lihat, kehidupan di dunia tidak ada hidup tanpa cinta. Tidak ada hidup tanpa, tidak ada cinta tanpa pengorbanan, dan tidak ada pengorbanan tanpa rasa sakit. Ulangi lagi, tidak ada hidup tanpa, tidak ada cinta tanpa, tidak ada pengorbanan tanpa rasa sakit. Ini beliau mencintai, tapi harus mengorbankan keinginannya. Kalau keinginan kita bertabrakan dengan keinginan Allah, kita dahulukan keinginan Allah. Apa maunya Allah? Apa maunya Rasulullah? Apa maunya agama? Bukan apa keinginan saya. Sampai Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami an adhbahuk. Wahai anakku yang paling aku sangat cintai. Gak ada lagi yang aku cintai melebihi kamu. Inni ara fil manami anni adhbahuk. Aku bermimpi menyembelihmu. Coba lihat. Fanzur madza tara. Bagaimana menurutmu? Ini kan Nabi Ibrahim mau Ismail, setuju nggak setuju harus diapain? Dia setuju nggak setuju harus disembelih. Tapi Islam mengajarkan kita untuk apa? Kisah Nabi Ibrahim pada saat berdialog dengan anak atau diperintahkan sesuatu, berdialog dengannya. Anak itu senang kalau sudah dewasa. Kata Ibnu Katsir dan sebagian ulama tafsir, usia Ismail pada saat mau disembelih kurang lebih 13 tahun. Masih di bawah 15 tahun. Sampai Nabi Ibrahim ajak berdialog. Maka anak kita kalau sudah setinggi ibu, setinggi bapak, ajak berdialog. Walaupun itu perintah, tapi itu akan meringankan beban hatinya. Ibu kepingin anak yang masuk pesantren,
Jangan bilang nih kamu harus masuk pesantren. Enggak. Bagaimana menurut kamu kalau jadi ahlul Quran, orang yang rajin sholat tahajud, rajin sholat, nanti bisa mendoakan orang tua, bisa menjadi imam sholat jenazah orang tua. Itu kan akan lebih ringan kepada hatinya dibanding kita ngajak anak langsung ke pesantren. Atau langsung diperintahkan, besok kita harus ke pesantren daftar. Tidak. Anak lebih senang kalau dia dihargai. Diberikan apa? Space untuk apa? Biasa berpendapat. Apa kata Nabi Ismail? Coba. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Coba lihat, ini anak. Anak lahir dari seorang perempuan yang tadi kita cerita kisahnya apa? Hai Ibrahim, kamu diperintahkan Allah meninggalkan kami di sini. Kata Nabi Ibrahim apa? Iya. Kata Hajar, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Itu jawaban anak dari seorang perempuan yang dulu dia berserah diri kepada Allah. Yakin kepada Allah. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan apa? Nah, bagaimana menurutmu? Kata anaknya apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Lakukan apa yang dimintakan kepadamu. Jadi anak tahu itu perintah Allah dan harus mereka lakukan. Maka anak yang saleh akan membantu orang tuanya taat kepada Allah. Anak itu bisa menjadi petaka. Anak itu bisa menjadi fitnah. Harta bisa menjadi fitnah. Istri juga demikian. Dulu kalau Nabi ngajak orang berperang, sampai pada saat dia mau keluar dari rumah, mau ikut jihad sama Rasulullah. Karena Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Istri dan harta dan anak kalian itu fitnah. Dalam ayat yang lain. Suami pada saat mau keluar jihad sama Rasulullah dipegang sama sang istri. Kata istrinya apa? Jangan pergi. Nanti kalau kamu mati, aku jadi janda. Anak juga demikian. Ayah jangan pergi. Kalau bapak mati akan terbunuh, aku jadi yatim. Akhirnya dia tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Maka bisa jadi anak itu menjadi apa? Menjadi fitnah buat orang tuanya. Halo? Halo? Masih hidup? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Akhirnya pada saat Nabi Ismail sampai di tempat yang berkehendak Allah untuk disembelih, langsung melepas bajunya agar nanti kalau disembelih dijadikan kain kafannya. Bayangkan anak yang saleh segitu taatnya. Karena dia tahu bukan taat kepada sang ayah, tapi taatnya kepada Allah. Pada saat mau disembelih, sampai Ismail memberitahukan ayahnya, ayah kalau aku disembelih jangan dari sini, tapi dari sini. Kalau kau sembelih dari sini, engkau akan memandang dua mata saya dan engkau tidak akan tega menyembelih aku. Dan engkau akan melanggar perintah Allah. Ibu-ibu pasti pemirsa kepingin anak soleh seperti itu. Maka cari istri yang solehah. Didik istrimu menjadi wanita yang solehah. Maka Nabi dalam Sahih Muslim mengatakan, ad-dunya mata'. Dunia adalah perhiasan. Wa khairu mata'ihal mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Kata Nabi Ismail, jangan sembelih dari sini, tapi dari sini. Yang kedua, ikat dua tangan saya ke belakang, angkat bajumu biar tidak terkena darahku. Maka Allah Subhanahu wa taala menebusnya dengan seekor sembelihan yang besar. Maka Allah katakan, wa fadainahu bidzibhin adzim. Kamu menebusnya dengan seekor sembelihan yang besar. Maka kurban yang kita sembelih itu adalah pengorbanan. Mengorbankan kesukaan kita, kecintaan kita kepada dunia, mempersembahkannya kepada Allah. Maka kurban yang tidak sah kalau ada 4 hal ini. Halo? 4 hal ini kalau terdapat dalam kurban, sepakat ulama 4 mazhab tidak sah jadi kurban. Binatang yang pincang dan jelas pincangnya, yang buta dan jelas butanya, sakit dan jelas sakitnya, binatang yang kurus dan habis lemaknya. 4 ini tidak sah jadi kurban. Kenapa? Harus mempersembahkan yang terbaik dari Allah. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah Nabi Ibrahim diperintahkan sembelih anak, beliau siap. Nabi Nuh diperintahkan melepas anak, langsung beliau juga siap. Maka dahulukan keinginan Allah, perintah Allah, keinginannya Allah dibanding keinginan diri kita dan orang yang di sekitar kita. Semoga Allah meridai kita semua. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab.
Amin, amin. Terima kasih Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri yang telah menyampaikan sirah yang luar biasa. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, kita banyak belajar bagaimana memegang teguh kebenaran, bagaimana rasa cinta dan juga ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ketaatan dan juga keteguhan Nabi Ibrahim dan juga Nabi alaihissalam melimpah keberkahan kepada kita semua atas ketaatan dan juga keberkahan yang dilakukan oleh Nabi Yuna, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Nah pemirsa, di segmen berikut, segmen 4 dan juga 5, kami akan buka sesi tanya jawab tentunya. Kami persilakan nanti ada 2 jamaah, 1 jamaah dari ikhwan dan juga 1 jamaah dari akhwat. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Idul Adha 1446 Hijriah.